Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya seneng banget ya, akhirnya bisa ketemu sama Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Gimana nih kabar Bapak Ibu hari ini? Baik ya, so far so good ya. Nah, di sini saya membawakan suatu insight gitu, yang saya harapkan bisa membuat bulan Bapak Ibu bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, karena ini sudah mendekati tahun baru, dengan target-target baru dan bahkan achievement yang baru, kita perlu katakan tidak pada rugi miliaran. Inilah 3 cara sukses menjaga keamanan IT. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan nih Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Kira-kira apa nih kesamaan dari 2 gambar di atas ini? Ada yang bilang mobil, ada yang bilang mahal di pojok sana. Lebih spesifik lagi apa ya Bapak Ibu? Mobil apa nih? Benar sekali, mobil listrik. Nah, di era pergemburan mobil listrik ini, banyak industri otomotif yang mulai berlomba-lomba untuk memproduksi mobil listriknya dengan keunikannya masing-masing seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di atas ini. Kira-kira perlu berapa bulan atau kira-kira perlu berapa tahun untuk mendesain dan mendevelop satu desain mobil saja? Oke, ada yang bilang 1 tahun, oke, sekitar 1 tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Tentu semua itu perlu research dan development yang waktunya itu nggak sebentar gitu ya Bapak Ibu. Bahkan menurut riset yang saya ambil dari Jabil dan Sis tentang electric vehicle, rata-rata siklus pengembangan satu desain mobil listrik saja itu membutuhkan waktu sekitar 24 hingga 30 bulan atau sekitar 2 hingga 3 tahun. Belum proses desainnya Bapak Ibu. Bayangkan ya, kalau misalnya data berharga, hasil riset dan juga pengembangan bertahun-tahun itu ternyata bocor dan jatuh ke kompetitor gitu Bapak Ibu. Bahkan ya Bapak Ibu, saya mendapatkan survei dari PwC membuktikan bukan hanya industri kesehatan ataupun industri perbankan yang bisa terserang serangan cyber dengan kerugian nominal yang sangat besar. Tetapi ternyata industri otomotif juga termasuk dalam 5 target tertinggi, 5 posisi tertinggi serangan cyber dengan kerugian finansial paling banyak. Kalau misalnya dilihat dari data di sini bisa sampai 4,1 miliar US dollars atau sekitar 64 miliar rupiah. Angka yang sangat fantastis ya Bapak Ibu ya. Padahal ya, industri otomotif itu mengelola berbagai macam data sensitif seperti contohnya tadi data rancangan electric vehicle yang butuh bertahun-tahun untuk riset dan juga develop. Nah, ngomong-ngomong soal serangan cyber nih Bapak Ibu. Ternyata di sini Toyota pernah terpaksa menutup 14 pabriknya karena serangan cyber. Dicatat juga bahwa Suzuki pernah berhenti beroperasi selama 2 hari lamanya. Bisa terbayang ya Bapak Ibu ya, betapa repotnya membenahi masalah tersebut dan juga terbayang berapa sih kerugian finansial yang didapatkan selama downtime 2 hari itu? Bahkan ya Bapak Ibu, Elon Musk mengungkap bahwa Tesla pernah jadi sasaran serangan cyber juga. Terus apa nih kira-kira akibat fatalnya? Tentu saja yang pertama adalah pemberhentian produksi. Contoh nyatanya seperti tadi, ada serangan cyber yang melumpuhkan 14 pabrik Toyota di Jepang, menyebabkan produksi berhenti selama 24 jam. Nah, di dalam 24 jam itu bisa mempengaruhi sekitar 13.000 kendaraan. Padahal ini baru 1 hari loh Bapak Ibu. Bayangkan kalau misalnya 2 hari, bahkan 1 minggu. Bisa terbayang ya Bapak Ibu ya, kerugian finansialnya itu mencapai seberapa banyak. Nah, gangguan seperti ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman ya, yang tentu saja memberikan imbas kepada akibat yang kedua yaitu kerugian finansial yang fantastis. Apalagi ya harus mengeluarkan biaya besar untuk memulihkan sistem, memperbaiki kerusakan dan juga meminimalisir kerugian. Kemudian untuk akibat yang ketiga yaitu ada pencurian data sensitif dan juga rahasia perusahaan. Nah, ini nggak hanya merugikan perusahaan Bapak Ibu secara finansial, tapi juga bisa memberikan keuntungan kepada kompetitor apabila data tersebut bocor. Nah, setelah mendengar beberapa akibat-akibat ini ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya nih, apa yang harus dilakukan
ketika terjadi serangan cyber. Yang pertama adalah Bapak Ibu, penting bagi Bapak Ibu untuk melakukan backup data secara berkala. Di mana backup data ini adalah merupakan langkah yang cukup krusial ya Bapak Ibu ya, untuk menjaga keamanan dan integritas data. Terutama pada industri otomotif yang ternyata rentan terhadap serangan cyber. Nah, manfaat dari melakukan backup data secara berkala ini adalah yang pertama itu untuk mencegah kehilangan data, kemudian memastikan keamanan data, dan yang ketiga adalah memudahkan pemulihan data ketika terkena serangan cyber, sehingga data tidak bisa sepenuhnya hilang dan juga lebih cepat untuk dipulihkan ataupun direstore. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting yaitu Bapak Ibu perlu mengimplementasikan layered security atau keamanan berlapis. Nah, hal ini penting ya, supaya Bapak Ibu bisa mengidentifikasi dan menetralkan ancaman cyber sebelum dapat menyebabkan ancaman yang lebih lanjut lagi. Nah, caranya adalah dengan memiliki tools ataupun alat pemantauan dan juga analisis berlapis. Sehingga Bapak Ibu bisa menghentikan penyebaran serangan ke sistem-sistem lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu perlu mengimplementasikan incident response handling. Nah, implementasi ini mencakup prosedur dan juga kebijakan-kebijakan yang harus diikuti ketika terjadi serangan cyber atau ketika terjadi insiden. Dengan tujuan utamanya itu adalah untuk meminimalisir kerusakan, pemulihan dan juga mengendalikan biaya yang terkait ketika terjadi serangan cyber. Nah, kemudian manfaatnya apa aja nih kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan 3 langkah tadi? Yang pertama adalah dengan adanya rencana dan strategi respon insiden yang baik dan tepat, Bapak Ibu bisa menangani serangan cyber dengan tepat dan dengan cepat sehingga bisa mengurangi resiko terjadinya downtime. Kemudian, tentu saja dengan berkurangnya resiko terjadinya downtime, ketika Bapak Ibu sudah berhasil menjaga integritas data dan juga sistem, Bapak Ibu di sini bisa mencegah kerugian finansial yang terkaitan dengan kebocoran data. Kemudian yang ketiga, ketika Bapak Ibu sudah memiliki prosedur respon insiden yang tepat, Bapak Ibu bisa memastikan nih kalau informasi-informasi dan data-data penting yang dimiliki tetap aman, bahkan selama terjadi ataupun setelah terjadi insiden tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang berhasil dalam menangkis serangan cyber, Bapak Ibu bisa mengikuti exclusive class Certified Incident Handler yang pastinya akan membantu Bapak Ibu memastikan keamanan IT nggak berhenti di situ Bapak Ibu. Ternyata ya, problem manager dan juga pakar keamanan cyber dari Falabella Bank sudah mengikuti pelatihan ECIH ini. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu, segera amankan kursi Anda dan hubungi Inixindo Jogja. Saya Audrey Athena, terima kasih.